Kami dari kelompok 2 akan memaparkan 7 core values berakhlak dari tokoh yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa disapa dengan SBY menekankan pentingnya negara hadir untuk rakyat. Salah satu bentuk nyata adalah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau yang disingkat dengan PNPM Mandiri yang memberikan dana langsung ke desa-desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan dasar. Ia juga meluncurkan bantuan langsung tunai atau biasa disingkat dengan BLT untuk membantu rakyat kecil ketika harga BBM naik dan memperkuat sistem Jamkesmas atau cikal bakal dari BPJS Kesehatan agar layanan kesehatan makin merata. Adapun prinsip yang terasa dalam setiap kebijakan pro rakyat yang SBY luncurkan, yaitu tugas kita adalah melayani, bukan untuk dilayani. Yang kedua, akuntabel. Dengan latar belakang militer dan pendidikan yang tinggi, SBY membawa semangat disiplin dan tata kelola yang baik di dalam birokrasi. Pemerintahannya memperkuat sistem pelaporan dan evaluasi kinerja melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau yang biasa kita kenal dengan LAKIP dan memperluas penerapan e-government. Susilo Bambang Yudhoyono juga mendukung penguatan lembaga anti korupsi seperti KPK, meski di dalam tekanan politik menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Yang ketiga yakni kompeten. SBY adalah presiden pertama yang meraih gelar doktor saat masih menjabat. Ia menekankan pentingnya evidence-based policy, kebijakan yang berbasis data dan riset. Di bawah pemerintahannya, sektor pendidikan mendapat perhatian besar, dengan alokasi anggaran pendidikan mencapai 20% dari APBN sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar. Kemudian, ia juga meluncurkan program beasiswa bidik misi, membuka akses bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Ini mencerminkan tekadnya membentuk generasi ASN dan profesional yang kompeten. Selanjutnya, yang keempat adalah ABRI menjadi institusi terdepan. Dan waktu inilah SBY memiliki memori yang pahit. Ia harus mengakhiri masa baktinya di TNI karena ditarik oleh Presiden Wahid menjadi menteri di kabinet yang dipimpinnya. Internal maupun eksternal. Contohnya saat ia mendorong penyelesaian damai konflik di Aceh dan perjanjian Helsinki tahun 2005 yang menjadi tonggak perdamaian antara pemerintah dan gerakan Aceh Merdeka. SBY juga aktif dalam menjaga keharmonisan dalam kehidupan beragama dan berbudaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kebersamaan nasional. Selanjutnya saya akan membacakan core value ASN berakhlak yang kelima pada sosok SBY. Yang kelima, loyal. Sebagai seorang mantan prajurit TNI dengan karir panjang dan bersih, loyalitas SBY terhadap bangsa dan konstitusi tidak diragukan. Ia tidak tunduk pada tekanan kelompok tertentu dan selalu menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau partai. Meskipun berada dalam sistem multipartai yang penuh tantangan, SBY tetap menjaga komitmennya untuk melaksanakan pemerintahan yang stabil dan taat konstitusi. Yang keenam, ada adaptif. Ketika krisis ekonomi global melanda tahun 2008, SBY menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi. Ia bersama tim ekonominya merespon cepat dengan kebijakan stimulus fiskal dan menjaga stabilitas mikroekonomi, sehingga Indonesia mampu tetap tumbuh positif saat banyak negara mengalami kontraksi ekonomi. Ia juga merintis penggunaan ICT dalam birokrasi, memperkenalkan sistem elektronik untuk pelayanan publik, serta mendukung reformasi birokrasi nasional agar ASN semakin profesional dan lincah dalam menghadapi tantangan zaman. Selanjutnya, yang ketujuh, yaitu kolaboratif. Kepemimpinan SBY sangat inklusif dan terbuka terhadap kolaborasi. Dalam berbagai forum internasional seperti G20 dan ASEAN, ia memposisikan Indonesia sebagai mitra strategis yang aktif menyuarakan isu global, mulai dari perubahan iklim hingga perdamaian dunia. Di dalam negeri, ia mendorong partisipasi publik dalam perumusan kebijakan, serta bekerja sama erat dengan pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Prinsip gotong royong dan sinergi
menjadi napas dalam pelaksanaan program-program nasional. Kemudian penutup dari role model tokoh berakhlak ini yaitu teladan seorang ASN sejati. Yang dalam ini konteksnya yang dibahas yaitu dari pribadi Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang beri teladan nyata tentang bagaimana nilai-nilai berakhlak dapat hidup dalam kepemimpinan dan pelayanan publik. Ia bukan hanya presiden, tapi juga seorang abdi negara sejati yang meletakkan rakyat sebagai pusat perhatian, menjaga integritas, membangun kompetensi, serta mengedepankan harmoni dan kolaborasi. Sebagai ASN masa kini, sudah semestinya kita meneladani spirit ini, karena menjadi ASN bukan sekedar bekerja, tetapi mengabdi, bukan sekedar hadir, tetapi memberikan dampak, dan bukan sekedar menyelesaikan tugas, tetapi menebar manfaat. Berakhlak bukan hanya nilai kerja, tetapi cara hidup sebagaimana telah ditunjukkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam dekade pengabdiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.